Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya wa din wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'd. Baik, di sini kami kelompok berapa 9 insyaallah. Kelompok 9 dari putaran kedua mata kuliah balaghah pada tema al-kinayah wa ta'rifuha. Jadi kami beranggotakan oleh 5 orang. Yang pertama yaitu Saudara Muhammad Alif Rizky Nainggolan. Baik, beliau ada. Hadir. Alhamdulillah. Yang kedua yaitu kebetulan saya sendiri yaitu Muhammad Rizal Rafiqus Soleh. Dan kemudian ada Saudara Syahrial Fajriansah, beliau hadir. Oh itu ada beliau ya. Kemudian ada Saudari Amaliatin Nafi'ah, hadir. Oh ini ya hadir ya. Yang ini orangnya. Kemudian yang kelima ada Saudari Solihah Mitskala, hadir ya. Hadirah. Baik, mungkin saya selaku moderator langsung mempersilahkan saja untuk presentasi kali ini, yaitu Afwan ini agak lemot. Baik, presentasi akan dipresentasikan oleh Saudara Muhammad Alif Rizky Nainggolan. Waktu dan tempat kami persilahkan. Baik, terima kasih terhadap kepada Saudara Rizal Rafiqo atas waktunya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada ini saya akan menjadi presentator pertama, yaitu menjelaskan tentang pengertian kinayah, ta'riful al-kinayah. Secara bahasa kinayah berasal dari lafaz kana yaknu kani yakni kinayatan, yang berarti menerangkan sesuatu dengan perkataan lain atau mengatakan dengan kiasan atau sindiran. Sedangkan secara istilah kinayah ialah lafzun uridu lazimun ma'nahu ma'a jawazun iradatun dzalikal makna. Kinayah adalah lafaz yang disampaikan dan yang dimaksud adalah kelaziman maknanya. Di samping boleh juga yang dimaksud pada makna yang sebenarnya, seperti contoh dalam Quran surat Al-Ahqaf ayat 4, wa amratu hammalatal hatab, artinya dan begitu pula istrinya istri Abu Lahab, pembawa kayu bakar. Quran surat Al-Ahqaf ayat 4. Pembawa kayu bakar diartikan penyebar fitnah. Istri Abu Lahab disebut pembawa kayu bakar karena dia telah menyebarkan fitnah untuk menjelek-jelekan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan kaum Muslim. Slide selanjutnya. Baik, mungkin slide selanjutnya akan saya lanjutkan Mas Alif. Soalnya tadi pertama yang satu slide aja soalnya. Baik, terima kasih. Akan dilanjutkan oleh Saudara Muhammad Rizal Rafiqo Soleh. Kepadanya dipersilahkan. Baik, untuk slide kedua yaitu menjelaskan macam-macam kinayah. Yang pertama macam kinayah yaitu adalah ada kinayah ansifah. Kinayah ansifah ini yang berupa sifat menetap pada mausuf. Kinayah ansifah terbagi menjadi dua, yaitu kinayah koribah. Kinayah koribah yaitu yang perpindahan makna mukanna anhunya kepada mukanna bih tanpa melalui perantara. Seperti contoh Zainun atimur ra'sun, yang artinya Zaid besar kepala. Kemudian yang kedua yaitu ada kinayah baqidah, yaitu kinayah yang perpindahan maknanya melalui perantara-perantara.
di sini tidaklah seperti adat dan tasbih, melainkan sebab atau peristiwa tertentu yang menghubungkan kedua makna tersebut. Seperti contoh kathirur romadi, yang bermakna banyak abunya. Namun yang dimaksud bukanlah makna sebenarnya, melainkan makna lain yang menjadi kezalimannya. Maksudnya seseorang yang banyak abunya itu banyak menyalakan api. Orang yang banyak menyalakan api berarti banyak memasak. Orang yang banyak memasak berarti orang yang banyak tamunya. Berarti artinya itu dermawan. Kemudian yang kedua, kinayah an-mausuf. Kinayah an-mausuf adalah kinayah yang bukan na'anhunya berupa mausuf atau sesuatu yang disifati. Kemudian untuk contohnya akan dicontohkan oleh saudara Syahrial. Monggo waktu dan tempat saya persilakan. Kami persilakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Di sini akan melanjutkan presentasi dari saudara Rijal. Contohnya, wa harisun ala mali, yang artinya dia penjaga hartanya. Maksudnya adalah orang yang gigir. Macam kinayah selanjutnya yakni kinayah an-nisbah. Kinayah an-nisbah ialah kinayah yang disebutkan sifatnya, namun tidak disandarkan kepada zat atau orang yang memiliki sifat tersebut, tetapi disandarkan pada sesuatu yang berkaitan erat atau merupakan kemestian dari zat tersebut. Kinayah nisbah adalah yang mukana anhunya adalah mausuf. Contohnya al-majidu yatsbi'u billah. Artinya kemuliaan mengikuti bayangannya. Sifat al-majidu atau kemuliaan tidak disandarkan kepada orang yang memiliki sifat mulia, tapi disandarkan kepada sesuatu yang berkaitan dengannya, yaitu bayangannya. Selanjutnya, kinayah dalam segi perantara dibagi menjadi 4. Pertama, ta'rif, yaitu perkataan untuk menunjukkan suatu makna yang tidak disebutkan atau tidak terang maksudnya. Contoh, al-muslimu man salimal muslimun min lisani. Seorang muslim yang sebenarnya adalah yang tidak mengganggu muslim lainnya dengan lisan dan tangannya. Kedua, talwih, yaitu kinayah yang diantara mukan nabi atau mukan anhu terdapat media atau perantara. Contoh, wama yakufi min aib fa inni jibanul kalbi mazulul al-fasil. Padaku tidak terdapat aib karena aku adalah pengecut anjingnya dan kurus anak sapinya. Pada syair tersebut terdapat ungkapan jabanul kalbi dan mazulul fasli. Kedua ungkapan ini pada dasarnya menggunakan gaya bahasa kinayah dan keduanya bermakna seseorang yang mulia. Saya kembali. Baik, terima kasih atas presentasinya. Mungkin bisa dilanjut sama saudari Amalia. Monggo waktu dan tempat kami persilakan. Terima kasih kepada Saudara Rijal. Selanjutnya yang ketiga yaitu roms atau yaitu kinayah yang di antara mukan nabi dan mukan anhunya terdapat sedikit media atau perantara. Contohnya fulanun aridul kofa wa aridul isadati. Si fulan lebar tengkuknya dan lebar bantalnya sebagai kinayah untuk mengungkapkan orang idiot atau bodoh. Lalu yang keempat ada ima atau isyarah, yaitu kinayah yang diantara mukan nabi dan mukan anhunya tidak banyak terdapat media atau perantara dan tidak samar. Contoh,
wa uhita bi samarihi fa asba yuqallibu kaffaihi ala ma anfaqa fiha wa hiya khawiyatun ala urushiha wa yaqulu ya laitani lam usyrik bi rabbi ahada. Artinya, maka ia membolak-balikan kedua telapak tangannya terhadap apa yang ia infakkan, sedangkan telapak tangannya itu kosong. Quran Surat Al-Kahfi ayat 42. Pada arti ayat tersebut terdapat ungkapan makna, yaitu membolak-balikan kedua telapak tangannya. Ungkapan tersebut merupakan ungkapan kinayah yang maksudnya menyesal. Selanjutnya, tujuan kinayah. Yang pertama, menjelaskan kinayah ini digunakan untuk memberikan gambaran yang tampak dan kelihatan. Contoh, Qara'a Ahmadun sanatan. Artinya Ahmad menghentakkan giginya. Yang kedua, meringkas kalimat, yakni untuk meringkas suatu kalimat atau ungkapan yang panjang. Contoh, fa'il lam taf'alu wa lam taf'alu fattakun narol lati waquduhan nas wal hijarah uiddat sil kafirin. Pada ayat fa'il lam taf'alu wa lam taf'alu, ungkapan tersebut merupakan ringkasan dari fa'il lam taf'alu wa lam taf'alu fattakun narol lati waquduhan nas wal hijaratu uiddat sil kafirin. Selanjutnya presentasi akan dilanjutkan oleh Saudari Solihah. Terima kasih. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Untuk tujuan kinayah yang ketiga, yaitu menghindari ungkapan yang dianggap jelek atau buruk, yakni untuk mengganti suatu kata yang dianggap jelek untuk diucapkan. Contohnya, huwa thaqilus sam'i. Artinya dia berat pendengarannya. Yang keempat, memelihara kesopanan, menghindari kata-kata yang dianggap tabu atau malu untuk diungkapkan. Contohnya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, aw lamastumun nisa, yang artinya atau kalian menyentuh perempuan, yakni berhubungan suami istri. Tujuan kinayah yang terakhir yaitu menyembunyikan. Contohnya, ahlud dari, yang artinya penghuni rumah atau istrinya. Syukron, mungkin bisa dikembalikan ke moderator. Baik, terima kasih atas presentator untuk menjelaskan. Alhamdulillah ini udah lemot nih. Ini udah terpresentasikan semuanya. Langsung aja mungkin saya tutup. Mungkin terima kasih, demikian presentasi kelompok kami. Saya sebagai moderator meminta maaf atas kesalahan atau kekurangan yang tidak disengaja maupun disengaja. Mungkin subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, mungkin itu saja. Mungkin bisa saya akhiri recordingnya ini. Baik, syukron teman-teman.